بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillah haitsuma ittaqullaha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Najih. Saat itu para sahabat berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, yang dimana nasihat tersebut membuat hati para sahabat bergetar dan para sahabat bercucuran air mata. Kemudian para sahabat, ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seolah-olah pidatomu ini atau seolah-olah ini adalah nasihatmu yang terakhir atau mau'izah perpisahan." Maka sebagian disyariatkan kepada kita ketika kita melihat seseorang ingin berpisah, ya, disyariatkan untuk meminta wasiat. Maka pada saat itu para sahabat minta wasiat dari Nabi. Kemudian Nabi bersabda, "Bertakwalah kepada Allah. Jauhilah kalian dari perkara yang baru. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah, ya, as-sam'i wa ta'ah. Antum mendengar, lakukan, ya." Kemudian walaupun suatu hari nanti ada seorang budak dari Ethiopia menjadi pemimpin, maka kalian akan melihat perpisahan, perpecah belahan, ya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat supaya para hambanya, para pengikutnya, para umatnya berpegang teguh di atas sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi geraham. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita nasihat untuk menjauhi bid'ah, karena bid'ah merupakan kesesatan. Berikut adalah cara Nabi SAW, cara yang diberikan Nabi SAW kepada kita menyikapi perpecahan, menyikapi syubhat yang ada di zaman sekarang ini.
tidak kita pungkiri, syubhat sangat banyak, sangat tersebar di mana-mana. Yang mengatakan Allah itu di mana-mana, ya, bahkan sampai di mendekati Ramadan ini begitu banyak syubhat, ya. Maka Nabi Muhammad SAW tentu kita bingung dengan syubhat-syubhat yang ada. Bahkan kita tidak bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Maka Rasulullah SAW dengan itu memberikan cara kepada kita supaya kita bisa selalu berada di jalan yang lurus. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Siapa Khulafa'ur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ketika seperti tadi ada yang mengatakan Allah di mana-mana, gimana sikap kita? Ya, kita kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Ya, mengatakan Allah di mana-mana, padahal Allah di arsy. Siapa yang bilang Allah di arsy? Bukan para sahabat yang bilang Allah di arsy. Allah sendiri. Ya. Wastawa 'alal arsy. Ya, 'alal arsy istawa. Allah sendiri yang bilang, yang berfirman bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian bahwasanya tentang Ramadan, misalkan sebelum bulan Ramadan ada Sya'ban, dan biasa di kalangan kita ada namanya nisfu Sya'ban. Mungkin kita bingung, apakah nisfu Sya'ban itu benar atau salah, atau bid'ah, hak atau batil? Ya, maka menyikapi hal seperti ini, menyikapi jawaban tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban memang benar, yaitu keutamaan tentang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yaitu mendapatkan ampunan, ya, kemudian dibebaskan dari neraka, ya, itu benar. Tapi amalan-amalan yang misalkan barang siapa yang sholat semalam suntuk, ya, semalam di malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan balasan hakadha wa hakadha, seperti ini. Maka amalan tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Pertama, tidak ada landasan akan dalil tersebut mengatakan bahwasanya barang siapa yang seperti ini maka akan seperti itu, ya, tidak ada. Dan tidak ada namanya puasa nisfu Sya'ban, ya, yang ada puasa ayyamul bidh. Dan dalam kaidah ada namanya pengampunan dengan amalan dan pengampunan tanpa amalan. Contoh pengampunan dengan amalan banyak, seperti puasa Asyura, ya, diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Akan tetapi pada malam nisfu Sya'ban seorang hamba mendapatkan pengampunan tanpa amal, hanya dengan beriman. Barang siapa pada malam nisfu Sya'ban beriman kepada Allah, maka akan diampuni, ya. Ampunan, salah satu ampunan yang didapatkan oleh seseorang tanpa beramal pada nisfu Sya'ban, cukup beriman mendapatkan ampunan dosa dan juga terbebas dari neraka. Nah, yang seperti ini, ya, yang harus kita perhatikan. Kita sebagai anak muda, ya, apalagi adik-adik sekalian, itu merupakan masa depan, ya, harus memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah. Kata Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi ingat, wa bainahuma umurun mushtabihatun, ya, mushtabihat. Di antara halal dan haram ada namanya syubhat, ya, dan itu yang harus kita perhatikan. Karena seperti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semakin hari ilmu tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Ilmu itu dicabut. Gimana cara mencabut? Yaitu dengan ulama, praktekan ulama. Dan sampai saat ini setiap hari ilmu itu dicabut, satu demi satu ilmu dicabut setiap harinya. Maka semakin lama, semakin berjalannya waktu, syubhat akan semakin bermunculan. Kenapa syubhat ini bermunculan? Karena semakin sedikit orang yang paham tentang agama, dan ilmu agama pun sedikit demi sedikit dihilangkan. Ya. Dan semoga kita selalu diteguhkan dengan Shiratal Mustaqim, dengan hidayah yang lurus. Dan jangan lupa di masa-masa pandemi saat ini, tawakal kita, tauhid kita, takwa kita sedang diuji kepada Allah, ya. Banyak-banyak doa, di antara lain doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika menghadapi wabak, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ana minta maaf kalau ada kesalahan, karena kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu karena kebodohan anak pribadi. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah, dijaga kesehatannya, dan juga selalu diberkahi ilmunya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.